Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada kulli dzarra alf marrah. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimkan keluarga besar Al-Maghfurah Al-Wali Sayyidil Imam Al-Habib Hussein bin Salah Atas yang malam hari ini sedang kita khalin wabil khusus kepada guru mulia kita Sayyidina wa Habibina wa Qudwatina wa Ka'batina wa Qiblatina Murabi Mursiduna wa Murabi Ruhina Sayyidina Al-Allamah Ad-Da'ilallah Al-Habib Ahmad Anis bin Salah Atas mata Allah bitulil hayatih. Dan segenap para habaib, para kiai, tuan-tuan guru yang tidak bisa sebut satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Semoga beliau-beliau senantiasa dijaga oleh Allah, dipanjangkan usianya oleh Allah, dan senantiasa jejak langkah dakwahnya dalam ridho dan rahmat serta naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak akan bisa lepas daripada berbicara dengan tentang keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah banyak tadi diuraikan bagaimana kemuliaan daripada ahlul bait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ketika Sayyidil Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas yang menterkenalkan sholawati bil qulub, beliau datang ke kota Mesir dan beliau diminta untuk menyampaikan nasihat. Lalu beliau berdiri di atas mimbar dan beliau balik bertanya, siapa Tuhan kalian? Para hadirin bingung menjawabnya, ini pertanyaan macam apa? Lalu beliau bertanya lagi, siapa Nabi kalian? Semua yang hadir pun terdiam dan semakin bingung. Ya Habib, ini pertanyaan macam apa? Semua kita tahu, Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad. Lalu beliau bertanya lagi, dari siapa kalian tahu Tuhan kalian? Dan dari siapa kalian tahu Nabi kalian Nabi Muhammad? Maka mereka semuanya terdiam dan tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya beliau melanjutkan mengatakan bahwa katakanlah bahwa kalian tahu dari para tabi'in wabil khusus min ahlil bait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling memahami tentang pemahaman baginda Nabi Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Balighu anni walau ayah." Nabi Muhammad tidak bersabda, "Balighu walau ayah." Sampaikanlah meskipun satu ayat, tapi anni yang dariku, yang dari pemahamanku, yang dari pengertianku, yang tahu tentang maksudku, yang paham tentang keinginanku, yang paham tentang penjabaranku. Sekarang banyak orang yang ngerti, paham dengan hafal ratusan kitab, mungkin paham dengan Al-Quran beserta terjemahan wakada. Tapi mereka enggak paham tentang apa yang ada dalam pemahaman baginda Nabi Muhammad. Mereka tidak mengenal tentang baginda Nabi Muhammad. Mereka enggak ngerti tentang baginda Nabi Muhammad. Sehingga mereka hanya menyampaikan yang mereka anggap kebaikan indallah, tapi mereka tidak mengerti intisari dari pemahaman baginda Nabi Muhammad. Maka kita bisa mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita bahwa ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku ini kotanya ilmu, sumber segalanya. Lewat pintunya daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bahwa sesungguhnya mereka memahami semuanya, dan yang indahnya pemahaman itu terjaga, terurut dari terus menerus generasi-generasi hingga kepada ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, hingga dikenal oleh mereka para sesepuh-sesepuh daripada orang-orang mulia sebelum kita, kiai-kiai yang dakwah di Indonesia. Mereka membawa pemahaman itu, pemahaman baginda Nabi Muhammad yang sanadnya mursalsal bersambung bagikan rantai emas yang tidak akan pernah pudar. Yang mana kekuatan inilah yang menjadi pemahaman itu bisa dimengerti bagi orang yang waktu itu fanatismenya kuat untuk menyembah sesuatu yang tampak oleh mereka. Entah itu pohon, entah itu batu,
Dan semuanya lebih mereka indahkan dengan pemahaman yang demikian indah dikarenakan mereka membawa sanad atau silsilah yang jelas bersambung kepada baginda Nabi Muhammad. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dipuji. Mereka menjaga. Coba kita lihat Rotibul Aidrus, Rotib Al-Idrus itu lebih dari 500 tahun. Pendek, paling pendek. Tapi dari dulu sampai sekarang gak ada yang berani nambahin, gak ada yang berani ngurangin. Hatta sedikit, hatta satu kalimat, nggak ada yang berani nambahin. Lalu kita kenal Rotibul Atos 350-an tahun. Dari dulu sampai sekarang ya itu nggak ada ditambah-tambahin, nggak ada dikurang-kurangin. Rotibul Haddad demikian juga. Mereka menjaga kelestarian daripada apa yang diajarkan oleh dato-dato mereka sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita melihat zaman sekarang betapa banyak orang otak-atik. Kenapa? Karena mereka merasa pinter. Mereka merasa paham tapi tidak memiliki pemahaman sebagaimana pemahaman baginda Nabi Muhammad. Mereka enggak memiliki silsilah ilmu sebagaimana aturan ad-din al-sanad. Sanad itu agama. Bahwa Nabi sudah memberikan bahwa pengertian tidak akan ada agama kalau tanpa sanad. Dan tidak akan diterima kalau tanpa sanad. Bahkan sanad itu luar biasa kuat yang sampai di Madinah. Azan saja pakai sanadnya Sayyidina Bilal bin Rabah, orang yang pertama kali azan di zaman baginda Nabi Muhammad atau muazzinnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mereka mengerti makna daripada pemahaman baginda Nabi Muhammad. Sampai Sayyidina Imam Al-Qutub, guru pengarang Maulid Sintu Durar, Sayyidina Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Atos. Beliau berkata, aku melihat dalam satu kitab daripada Ihya, bab masalah iman ini Imam Ghazali masih kurang panjang menerangkan. Dan andai aku menjabarkannya, seluruh penulis di muka bumi gak akan bisa sanggup untuk mencatatnya. Tapi apabila aku teringat daripada leluhur-leluhurku tidak ada yang melakukannya, maka aku akan melakukannya. Maka terjaga. Dan ini berada dalam apa? Dalam thariqah Ahlul Bait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman ini yang menjadikan orang-orang zaman dahulu timbul kecintaan kepada mereka yang demikian kuat. Sehingga termotivasi cinta mereka mendapatkan satu ilmu yang ilmu itu masuk dalam logika serta masuk dalam keimanan di dalam hati mereka. Sehingga timbul kecintaan yang luar biasa membekas di antara para salaf-salaf kita. Dulu ada seorang ponakan orang soleh. Beliau kerjaannya cuma jadi tukang gulat. Wah, beliau kalau gulat selalu menang, nggak pernah terkalahkan. Sehingga beliau menjadi juara yang tidak tertandingi. Di zaman itu Sultan ingin bikin acara. Acaranya yaitu perlombaan gulat. Bikin sayembara dengan hadiah yang luar biasa banyaknya. Walhasil seperti yang kita ketahui, orang sudah menduga nanti yang menang fulan. Kenapa? Karena fulan ini juara tidak terkalahkan. Akhirnya apa yang harus terjadi terjadi. Perlombaan dimulai. Seperti yang diketahui, setiap satu orang yang nantang kalah, setiap satu orang yang kalah nantang, setiap satu orang yang nantang kalah semuanya. Ada seorang yang lebih sepuh usianya, antara 50 dalam riwayat antara 50 sampai 60 tahun. Berdiri, ini orang mentertawakan. Ini kakek-kakek yang muda-muda aja kalah, ini orang badannya udah kurus tapi gimana bisa menang. Pada waktu mau dimulai dibisiki, wahai fulan, aku adalah ahlul bait baginda Nabi Muhammad. Di rumahku ada 3 anakku yang mereka belum makan selama 2 hari. Maka aku tahu engkau memiliki kecintaan karena pamanmu orang yang paling mengerti dan mencintai keluarga baginda Nabi Muhammad. Kaget terbelalak. Engkau cucunya Nabi? Naam, aku cucunya Nabi. Maka beliau melakukan sesuatu hal yang besar, bukan cuma mahabbah lagi, tapi mawaddah. Apa yang dikalahkan? Apa yang ada di dalam hatinya, yaitu ego serta keangkuhan, kesombongan yang dimiliki oleh iblis. Maka perlombaan terjadi, 1 kali banting, ini jago gulat tadi terjungkal dan kalah. Orang terbelalak. Kenapa bisa demikian? Juara yang tidak terkalahkan demikian mudah dikalahkan. Lalu orang tersebut akhirnya mendapatkan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu hadiah yang besar dari sultan tapi penuh pertanyaan. Dan setelah hari itu jago gulat tadi dicibir oleh orang-orang banyak. Masyarakat mencibir, menghinanya.
bahkan mencacinya, bahkan mengatakan yang tidak-tidak padanya. Akhirnya keesok malamnya nih seorang fulan juara gulat tadi tiba-tiba bermimpi kepada melihat seorang manusia yang demikian istimewa, wajah bercahaya dengan keagungan dan kemuliaan. Lalu ditanya, siapa engkau wahai fulan dengan wajah demikian bercahaya? Lalu dikatakan, ana Rasulullah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Kaget, ada apa gerangan? Karena engkau telah memuliakan cucuku, maka aku muliakan engkau. Saat ini engkau aku angkat menjadi wali dan orang yang alim serta soleh. Bangun. Siapa beliau? Siapa lagi? Imam Sufi fi Azwiyadal Azman. Seorang guru sufi di zamannya. Ahli tasawuf. Beliau adalah Sayyidina Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau langsung setelah diberikan hidayah oleh Allah dan dijanjikan jaminan oleh baginda Nabi Muhammad demi memuliakan keturunannya. Emang apa yang diperbuat? Apa yang dilakukan? Sudah lihat, ini juara gulat yang tidak terkalahkan. Namanya harum, terkenal, dikenal banyak orang, dipuji-puji hidupnya. Tiba-tiba dibuang semua keangkuhannya, dibuang semua kesombongannya, diletakkan dirinya dalam kehinaan. Justru Allah memuliakannya di hadapan Allah dan makhluk-makhluk Allah yang lebih mulia dan lebih indah lainnya. Dia letakkan egonya, beliau letakkan daripada kesombongannya, keangkuhannya. Beliau buang semuanya, beliau korbankan. Meskipun beliau tidak berkorban apa-apa, tapi hati yang beliau korbankan demi untuk memuliakan keturunan baginda Nabi Muhammad. Enggak berapa lama beliau datang ke pamannya, lalu belajar menuntut ilmu dari pamannya. Pamannya mendapat ilmu dari mana? Pamannya adalah Sayyidina Imam yang dikatakan bahwa makamnya seluruh penghuni Irak kalau mereka sakit datang ke makam itu sembuh. Beliau adalah Sayyidina Syekh Ma'ruf Al-Kharqi yang mana beliau belajar kepada Sayyidina Sari As-Sangkoti, dan Sayyidina Sari As-Sangkoti belajar kepada Sayyidina Imam Ja'far Shadiq yang mengambil sanad dari ayahnya Sayyidina Muhammad Al-Bagir, mengambil sanad dari ayahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, mengambil sanadnya daripada As-Sibti Sayyidina Husain Imamul Husain radhiyallahu anhu, dan beliau mengambil daripada sumbernya yaitu abahnya Sayyidina Ali dan mengambil daripada baginda Nabi Muhammad. Akhirnya sanadnya dipertemukan dengan berkat kecintaan kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Seketika mulai futuh, dapat kemuliaan. Jadi sesungguhnya orang yang senantiasa menjalin ikatan dengan mereka Ahlul Bait adalah orang yang beruntung. Bahkan dikatakan oleh Al-Muhaddis Sayyidina Al-Qutbil Kabir Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, beliau berkata, beruntung orang yang belajar kepada Ahlul Bait dan beruntung orang yang belajar kepada orang yang belajar kepada ahli baginda Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan mereka semuanya diselamatkan dari api neraka. Maka kita alhamdulillah langsung sanad kita kepada guru mulia kita yang kita menyambil ikatan yang luar biasa. Al-Fakir cerita sedikit bahwa alhamdulillah Allah berikan banyak kenikmatan. Allah berikan banyak kemuliaan kepada Al-Fakir yang saat ini sedang berada di kota Bogor. Subhanallah, beberapa waktu pujian datang dan sebagainya, subhanallah guru aneh ngingetin. Setiap datang guru aneh enggak. Beliau Sayyidina Habib Ahmad Anis bin Salatos gak bangga dengan jumlah murid, gak bangga dengan apa yang aneh miliki. Yang beliau tanyakan, apakah kamu masih berpegang pada salaf kita? Hanya cuma seperti itu, ikatan. Kenapa? Ikatannya bagaikan rantai yang apabila diangkat maka yang paling bawah pun ikut terangkat. Nih rantai kalau di bawah meskipun dicomberan, kotor, najis, hina, tapi kalau yang atasnya terangkat maka rantai itu tidak akan lepas dan tidak akan memilih bahwa rantai yang kotor enggak ikut keangkat. Semuanya ikut terangkat. Ada betapa beruntungnya setiap kemuliaan yang Lafik rasakan, ini adalah kemuliaan kita punya guru. Allah angkat terus derajatnya sehingga kita yang di bawah ikut terangkat. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman tentang mencintai Ahlul Bait dengan ketulusan hati, karena cinta Ahlul Bait tidak perlu dalil yang sahih, tapi hati yang sahih, hati yang bersih, hati yang tulus untuk memuliakan kakeknya yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kepada kita hidayah untuk menuai daripada kemuliaan mencintai keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam hada minti hada ilmisal amr dari guru kita. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.